Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bahagia nggak? Bahagia sekali, Bu. Udah pada aja Bu. udah pada sarapan belum? Ngopi Bu, baru ngopi Bu. Belum Bu, belum. Belum 2 kali. Oke, ini kita berapa orang ya? 37. Belum semuanya masuk. Ini perlu game kuisis nggak? Boleh Bu, pemanasan. Boleh Bu, pemanasan biar nggak sing. Iya, Bu, biar dapat hadiah. Hadiahnya kalau udah nanti kalau udah nggak pandemi ya. Kalau kita ketemu, yaudah nih. Nih ya. Sambil menunggu temannya, kita ini dulu join myquiz.com. Jadi sebelum mengerjakan kuis di e-learning, kita sama-sama dulu bahas di kuisisnya. Ya. Udin siapa Udin? Arif itu kayaknya. Oh, alah. Nama samaran. Arif nama samarannya banyak banget. Banyak. Dia pakai cheat Bu, dia Bu. Banyak saya, Bu. Mana nih Vito? Biasanya Vito hadir. Iya, Nanda Vito kemana? Dia. Lagi nyarap kali, Bu. Saya aja baru kelar nyarap kali, Bu. Nyarap apa masih tidur? Abis begadang. Antar keduanya kali, Bu. Nyarap sambil tidur. Waduh, bisa gitu. Aduh. Mbak Vina, nelpon nih. Anaknya. Lah iya, Arif jadi Udin. Rip. Hadir. Kenapa jadi Udin, Rip? Tahu Iya. nama Baru yang dikasih. disematkan kemarin berubah nama. Saripudin. Jangan tumpengan kemarin ini. Nama yang dikasih orang tua diganti-ganti ya. Oh enggak, Bu. Iya. Justru karena saya senang sama nama saya, sama orang tua saya, jadi saya jago, Bu. Nggak sering saya pakai. Pakai nama lain gitu, Bu. Nah, baru muncul nih Nanda Vito. Gue taruh. Happy birthday Vito.
Eh, Oh, habis enggak Vito. Arif juga kali Arif. Arif juga. Apa? Happy birthday Arif. Ini mau ditraktir sekelas Bu sama Arif. wih, Wede traktir. Vito Bu yang bayarin Bu. Iya, Wede. Arif Vito yang bayarin. ayo, ayo di mana kalau makan-makan mah langsung saya. Is, Aduh, jelas. Arif, Vito gimana Fit, langsung siapin? Fit. Si Arif tuh Bu, baru ulang tahun dia Bu. Oh, lu juga. Iya berdua sama Kembaran mereka, joinan. kembaran dia, kembaran tertukar. Kembaran ketu. Kembar beda orang tua. Sama orang tua. Apa bedanya? Sama lah kan cewek cowok. Ih, siapa Siapa- ceweknya nih? Siapa cewek? Siapa tuh? Udin cewek bukan sih? Cowok lah. Ini si tampan. Si Kan tampan Arif pakai siapa nih? jilbab kemarin. Lu lihat kan ada fotonya? Oh iya, wah. Iya. Aduh. Dia yang mangkal di Aduh. danau. Dia yang mangkal di danau. Ya Allah. Ya Udah jangan Allah. sebutin tahu dari sini. Oh iya. Ukti. Aku sini Peter. Hamba Allah siapa nih? Kita semua Bu. Iya sih bener. Enggak dong. Enggak. Tetap aja sama dong. Enggak gitu. Jangan rasis. Terus kemudian nih si tampan siapa nih? Vito Lah saya itu Bu. itu kan bener. Tampan. Aldi jangan Bu. Aldi Bu itu. Bu. Gak tahu. Bu Udin itu Bu, Udin nge-hack itu Bu. Parah itu Udin Bu. Vito kenapa baru hadir Vito? Habis ngapain? Lupa Bu. Nah, Tadi Nah, lu bisa gitu. ya, Lupa. abis panas itu Jadi dia habis akuntansi. jalan lupa lupa Bu. Lupa Bu bisa. Iya lupa. Wah, Mentang-mentang Ulta. Lupa. Ah, iya. yang sama-sama ulta. Ditunggu makan-makan ya. Apa itu Ultah? Makan-makannya double nih. Double. Ya, Baca gitu. ada berapa sih? 35, udah 35 kurang 2. Ayo yang lain masuk ke gamenya. Anggraini belum join gamenya. Rizka. Rizka udah itu Bu. Ada Bu Taehyung. Taehyung dia. Oh iya benar. Adinda. Adinda sudah. Nah, oke. Cynthia belum Cynthia. Itu Bu hamba Allah. Oh alah. Akhirnya menunjukkan. oh ternyata. Oh, itu ternyata. Aduh. Kick Bu. Aduh. Parah itu. Aduh.
Farah Diva belum. Nur Laili belum. Eka Setiawati Jawabannya benar semua nggak ini, Bu? Jangan kayak kemarin. semoga aja. Seperti biasa nanti kita bahas e-learning-nya nanti Alhamdulillah. terakhir. Oh, Ya. dikira seperti biasa dapat beng-beng. Oh, Pengen banget. Bisa gitu kodenya. Beng, aduh beng. Dari Arif aja Kan, deh. Bu? Beng-beng Rip. Arif, Eh, biar kalau- Kan nih kuliah offline. kalau ujiannya kuisis seru juga kali ya. Wah, Woi, Waduh, banget, Bu. itu Wow, seru namanya sih. kok tebak-tebakan. Tapi bikin deg-degan. deg-degan. Bukan deg-degan. Tapi seru. Ada waktunya satu soal. Iya, ada waktunya. ayo Bu baca offline lagi ya Bu. Gaspol nih Bu. Iya. Gaspol deh Bu. Kapan ya? Saya udah mulai banyak kerjaan nih, lagi megang bimbingan 17 anak semester ini. Banyak banget. Waduh. Mau itu kan apa skripsi Ah? semua pada sidang dia. Iya, baru kemarin dikasih tahu bimbingan saya dapat 17 anak, banyak banget. Langsung tok, atur tok. Waktunya tok. Nanti aja kalau udah pada sidang semua. Baru sih. Biasanya Sidangnya sih sekarang pertengahan sidangnya. atau akhir sih jatuhnya. Udah sidangnya sekarang sidangnya. Bapak Sidangnya kawa. sekali. Belum pernah nonton sidang ya? Oh, udah. Bu. Saya sidang Udah. ini korupsi. Iya. Enggak, bukan waktu itu kan ada dikasih link sama Bu Indri Iya. Waktu itu Bu Indri. online gitu. Cuman emang seruan offline sih, Bu. Menegangkan. Ya kalau online mah tinggal baca. Iya, Kalau begitu offline bener-bener. Jadi Enggak nggak langsung gitu ya Bu penyampaiannya gitu. masih bisa. Auranya beda. Nanti kalian kali yang itu offline sidangnya. Amin. Waduh. Apa Bu, yang penting Mau wisuda mah offline. offline Bu daripada online wisudanya. Kayak SMA saya tuh. FEB-nya online ya. Ya, SMA wisuda online. Iya. Nggak apa-apa ya, masih muda. Daripada Corona. Harus bikin foto kasih piagam sendiri-sendiri. di crop ya. Mending online ya daripada nggak sama sekali wisuda. Iya, benar. Ada. Iya, tapi saya nggak Saya. online ya. Iya waduh deh. ketahuan ya. Enggak, Ketahuan udah tua, Bu. Iya, Ketahuan udah tua, Bu. Zaman batu. Iya, si Arif. Zaman purba. Udah ya kali. Prasejarah ya sekalian. Kayaknya udah nggak nambah-nambah lagi tuh, Bu. Ya udah kita Langsung gas aja. ya, Bu. mulai aja ya. Oke. Berarti yang dapat nilai cuma yang ini aja nih 24. Nilai Wih, tambahan. dapat nilai. Oh. Oh, iya, Bu. wah. Oh, gitu. Oh, ternyata seperti itu. Seperti itu cara mainnya. Mainnya hebat. Mainnya hebat. Mainnya Great hebat. play. Game. Ya udah, mulai aja. 1, 2, 3. Bu, si Arif nyontek, Bu. Pasar aja panas, nggak mau. Orang bilang nggak mau, dia kan lampu. Lagi online dulu. Masih lampu, tadinya jam kalau masih tutup. Kalau musik kerennya kayaknya tuh bukan gitu ya. Kayaknya lama, kecilnya kebakaran, di pajak. Saya kan nggak ada dulu ya. Kerennya cuma sama 9 keberangkatan. Kalau sejam 2 itu mau lama gimana? Masa begitu dong. Udah.
kangen juga dia dari kemarin masa kesini kan di mau numpang tes capek. Ya terus mau udah ini nanti tadi saya nanya itu nggak ada yang saya jawab sama ya. Ya kalau udah kayak itu udah nggak mau dikasih. Udah pokoknya ayo ngomong buat nasi dulu. Iya dan yang tadi mah jam 10 ada ngajar jam 4 ya. Orang dia mau numpang. Bentar di situ aja juga lama namanya sedikit apa yang bayar. Kenapa nggak ini nama kelapa gitu ya? Kemarin juga deh kalau mau ke Bekasi. Mantap. Kontek kan Mana? Ngecit dia ngecit. Mantap. Kok dikit banget poinnya? Apa yang penting saya nomor 1, Bu. Arif, Arif itu, Davinto, Bu. Asik. Rizka. Asik nih. Wah, Asik Teh Yung. Dapat bembeng. Hadiah ulang Asik tahunnya dapet coki-coki. bembeng. waduh banyak banget ini yang salah. Padahal 1 sampai 5 soal soal e-learning ini. Deg-degan, Bu. Bu, aduh, saya kayaknya salah banyak deh, Bu. Aduh. Suaranya bikin deg-degan. Matiin lah musiknya. Seru tapi kalau ada musiknya. Waduh, salah banyak saya. Salah 3, aduh. Nah, hari ini kita belum belajar tentang flowchart ya. Jadi masih teorinya, yaitu bahas tentang pengendalian dan dokumentasi yang terkait untuk proses transaksi. Nah, ada yang mau bacain nggak nih PowerPoint-nya? Siapa yang mau bacain? Arif tuh, Bu. Yang ulang tahun, Bu, yang ulang tahun. Yang ulang tahun, Bu. Atau Itu sesuai absen ya? Nah, Tuh, boleh. itu Arif, Bu. Arif. Masa Arif, Mbak? banyak. Bukan Dia saya. Arif, Bu. Paling tua duluan, Bu. Ya loh. Siapa yang muda, Bu? Liana ada nggak Liana? Ada dong. Coba biar semuanya bersuara. Liana? Ada, Bu. Nah, oke. Bacain ya. Ini kan ada 30 slide. Jadi 5 slide berarti. Waduh, Aduh, dikira 30 semua. nggak apa-apa. Ya enggak lah. Ayo Liana, tolong bacain ya. Ya. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. Kedua, banjir. Ketiga, gempa bumi. Keempat, badai angin. Kelima, perang. Oke. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian, ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsi peralatan seperti pertama kegagalan hardware, kedua kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, ketiga kegagalan sistem operasional, keempat gangguan dan fluktuasi listrik, kelima serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Oke, lanjut. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian.
Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan pegawai yang tidak diawasi atau tidak dilatih dengan baik. Kedua, kesalahan atau penghapusan karena ketidakpahaman penggunaan sistem. Ketiga, kehilangan atau salah meletakkan data. Keempat, kesalahan pada logika sistem. Kelima, sistem tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak dapat menangani tugas yang diberikan. Oke, lanjut. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja atau kejahatan komputer, seperti sabotase, penipuan melalui komputer, dan pencurian. Oke, selanjutnya slide yang ke-6, Keisha, 6 sampai 10. Keisha ada nggak? Iya, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih ya, Liana. Lanjut ke Keisha. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Mengapa ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien server yang memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, LAN (Local Area Network) dan sistem klien server mendistribusikan data ke banyak pengguna, maka pengguna lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, One Wide Area Network memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data pengguna satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Pengendalian manajemen mencakup kategori berikut. Yang pertama, pengendalian manajemen adalah bagian integral dari tanggung jawab manajemen. Yang kedua, pengendalian manajemen dirancang untuk mengurangi kesalahan, penyimpangan, dan pencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengendalian manajemen berorientasi dan berusaha membantu pegawai mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, seperti menciptakan kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Pengendalian internal melaksanakan 3 fungsi penting, adalah yang pertama, pengendalian untuk pencegahan. Mencegah timbulnya masalah sebelum masalah muncul dengan mempekerjakan pegawai akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai secara efektif, mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas, dan informasi. Yang kedua, pengendalian untuk pemeriksaan. Dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah ketika masalah tersebut muncul. Contoh, pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. Yang ketiga, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat meminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh, pemeliharaan backup kopi atas transaksi dan pemeliharaan file utama. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Pada tahun 1977, seluruh profesi akuntansi memasukkan bahasa dari American Institute of Certification Account (AICPA) ke dalam Foreign Corrupt Practices (ACT). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah mencegah penyuapan atas para pejabat luar negeri untuk mendapat bisnis. Tetapi pengaruh yang signifikan dari undang-undang ini membutuhkan kerjasama untuk memelihara sistem pengendalian internal akuntansi yang baik. Ada ya? Udah, Keisha. Udah, Bu. Oh. Oke, terima kasih ya Keisha.
Iya, Bu, sama-sama. Selanjutnya Anggraini Aisyah. Iya, Bu. Oke, sampai slide 15 ya. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Informasi Sistem Audit and Control Foundation atau ISA CF mengembangkan kontrol objektif for Information and Relate Technology atau COBIT. COBIT yang mengkonsolidasi standar dari 36 sumber berbeda ke dalam satu kerangka memiliki dampak yang besar atas profesi sistem informasi. Kerangka tersebut menangani isu pengendalian berdasarkan 3 dimensi yang menguntungkan, yaitu yang pertama tujuan bisnis. Untuk memenuhi tujuan bisnis, informasi harus sesuai dengan kriteria yang disebut COBIT sebagai persyaratan bisnis atas informasi. Kriteria tersebut harus mencerminkan tujuan Committee of Sponsoring Organization atau COSO, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kesesuaian dengan persyaratan hukum, dan keandalan. Kedua, sumber daya teknologi informasi yang termasuk di dalamnya adalah manusia, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas, dan data. 3. Proses teknologi informasi termasuk ke dalam 4 bidang, yaitu perencanaan dan organisasi, proses perolehan dan implementasi, pengiriman dan pendukung, serta pengawasan. Selanjutnya, tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. The Committee of Sponsoring Organization atau COSO adalah kelompok sektor swasta yang terdiri dari 5 organisasi, yaitu yang pertama American Accounting Association atau AAA, kedua American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, 3 Institute of Internal Auditors, 4 Institute of Management Accountants, 5 Financial Executive Institute. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan petunjuk untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Laporan tersebut telah diterima secara luas sebagai ketentuan dalam pengendalian internal. Penelitian Committee of Sponsoring Organization atau COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, pihak manajemen yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Kedua, keandalan pelaporan keuangan. Ketiga, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. 5 komponen model pengendalian internal Committee of Sponsoring Organization atau COSO yang saling berhubungan, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga penilaian risiko, keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pengawasan atau monitoring. Lingkungan pengendalian. Komponen pertama dari model pengendalian internal COSO adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menurut COSO terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Keempat, badan audit Dewan Komisaris. Yang kelima, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. 6. Kebijakan dan praktik dalam sumber daya manusia. 7. Ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan. Oke, terima kasih ya Anggraini. Sama-sama, Bu.
Selanjutnya ke Tito. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Aktivitas pengendalian. Komponen kedua dari model pengendalian internal COSO adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian menurut COSO terdiri dari 1. Otoritas transaksi dan aktivitas yang memadai. 2. Pemisahan tugas. 3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. 4. Penjagaan aset dan catatan yang memadai. 5. Pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya. Komponen ketiga dari model pengendalian internal COSO adalah penilaian resiko. Langkah-langkah penilaian resiko menurut COSO meliputi 1. Identifikasi ancaman. Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman berikut ini. 1. Lokasi strategis perusahaan. 2. Kebijakan operasional perusahaan. 3. Kondisi keuangan perusahaan. 4. Kondisi informasi perusahaan. 2. Estimasi risiko. Beberapa ancaman menunjukkan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar, seperti perusahaan menjadi korban penipuan komputer, pegawai melaksanakan kesalahan yang tidak disengaja. 3. Estimasi exposure. Risiko gempa bumi kecil tetapi dampaknya sangat besar karena gempa bumi dapat menghancurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Jadi, risiko dan exposure harus dihitung bersama karena apabila salah satu meningkat, maka materialitas ancaman dan kebutuhan untuk melindunginya juga meningkat. Selanjutnya, langkah-langkah penilaian risiko menurut COSO meliputi 4. Identifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi salah satu atau beberapa pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam mengevaluasi prosedur pengendalian internal tertentu, maka manajemen harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. 5. Estimasi biaya dan manfaat. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan terhadap seluruh ancaman dalam pengendalian internal. Biaya atas sistem anti penipuan dapat menjadi halangan. Salah satu cara untuk menghitung manfaat melibatkan estimasi kerugian Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian internal adalah berbeda antara estimasi kerugian dengan prosedur pengendalian dan tanpa estimasi kerugian tersebut. Estimasi kerugian sama dengan risiko dikali exposure. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Lanjut, Bu. Iya, lanjut Tito. Iya, oke, Bu. Komponen keempat dari model pengendalian internal COSO adalah informasi dan komunikasi. Akuntansi harus memahami berikut ini. 1. Bagaimana transaksi diawali. 2. Bagaimana data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. 3. Bagaimana file komputer diakses dan diperbarui. 4. Bagaimana data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi. 5. Bagaimana informasi dilaporkan ke pengguna internal dan pengguna eksternal. Hal tersebut membuat sistem dapat melaksanakan jejak audit atau audit trail untuk melacak kronologis pencatatan akuntansi. Komponen kelima dari model pengendalian internal COSO adalah pengawasan kinerja. Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, laporan yang bertanggung jawab, audit internal. Oke, terima kasih ya Tito. Ya, sama-sama Bu. Lanjut sekarang ke Friska. Hadir. Oke, lanjut Friska. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan individu atau kelompok atau merugikan pihak lain atau perorangan, perusahaan atau institusi. Fraud mencakup beberapa unsur, yaitu yang pertama tindakan yang disengaja, kedua kecurangan, ketiga keuntungan pribadi atau kelompok atau kerugian di pihak lain. Association of Certified Fraud
Examiners ACFE bahwa internal fraud atau tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau lembaga dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fraud terhadap aset atau aset misappropriation, penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga, dicuri atau digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa izin dari perusahaan atau lembaga seperti diketahui aset perusahaan atau lembaga bisa berbentuk kas dan non-kas, sehingga aset misappropriation dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu A. Cash misappropriation, penyelewengan terhadap aset berupa kas seperti penggelapan kas, penggelapan cek dari pelanggan, dan menahan cek pembayaran untuk pihak ketiga. Yang B. Non-cash misappropriation, penyelewengan terhadap aset berupa non-cash seperti menggunakan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi. 2. Fraud terhadap laporan keuangan atau fraudulent statement. Association of Certified Fraud Examiners atau SCFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 jenis, yaitu A. Finansial dan B. Non-finansial seperti pertama, memasukkan bukti transaksi. 2. Mengakui transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Ketiga, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Keempat, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi tampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Yang terakhir, menetapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi tampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. 3. Korupsi atau corruption. Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, konflik kepentingan atau conflict of interest. Seseorang atau kelompok di dalam perusahaan seperti manajemen level memiliki hubungan istimewa dengan pihak eksternal. Ketika manajemen bertransaksi dengan pihak eksternal, ini untuk mengambil keputusan tertentu dalam upaya melindungi kepentingannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka ini termasuk tindakan fraud. 2. Menyuap atau menerima suap atau imbal balik. Menyuap dan menerima suap adalah tindakan fraud seperti menerima komisi dan menginformasikan rahasia data perusahaan. Fraud. Beberapa faktor yang menunjukkan adanya kecurangan dalam perusahaan yaitu A. Penyimpangan akuntansi. Penyimpangan akuntansi meliputi masalah dokumen, kesalahan pencatatan jurnal, dan ketidakakuratan buku besar. Contoh, dokumen yang terlewatkan, duplikasi pembayaran, pencatatan jurnal tanpa dokumen pendukung, penyesuaian yang tidak dapat dijelaskan, dan buku besar tidak balance. B. Kelemahan dalam pengendalian internal. Salah satu tujuan utama dari pengendalian internal adalah penjagaan aset. Ketika pengendalian internal lemah, hal ini menunjukkan perusahaan memberikan peluang terjadinya fraud. Oke, terima kasih ya Friska. Sama-sama, Bu. Selanjutnya kepada Adinda. Ada nggak Adinda Nilawati? Hadir, Bu. Oke, lanjut nih. Fraud. Beberapa faktor yang menunjukkan adanya kecurangan dalam perusahaan yaitu C. Penyimpangan analitis. Penyimpangan analitis adalah prosedur atau hubungan yang tidak biasa atau tidak realistis untuk dapat dipercaya. Contoh, penyesuaian persediaan yang tidak dapat dijelaskan, penyimpangan spesifikasi, kelebihan pembelian dan banyak memo debit atau memo kredit. D. Gaya hidup boros dan berlebihan. Pelaku fraud jenis ini dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kategori boros, sehingga hal ini memotivasinya untuk melakukan fraud. Biasanya, para pelaku melakukan pencurian dan kemudian menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mewah. Beberapa faktor yang menunjukkan adanya kecurangan dalam perusahaan yaitu E. Perilaku yang tidak seperti biasanya. Ketika pegawai terlibat dalam kejahatan, maka pegawai dilanda perasaan takut dan merasa bersalah.
Emosi yang keluar ini yang akhirnya mengekspresikan perilaku yang tidak biasa dari diri pelakunya. F. Petunjuk dan aduan. Pihak yang dalam posisi mendeteksi fraud dekat dengan sang pelaku, seperti pegawai memberikan petunjuk atau aduan bahwa fraud telah terjadi. Meskipun aduan dan petunjuk tidak logis, tetapi pegawai dapat termotivasi oleh dendam atau frustasi atau banyak alasan lainnya. Pencegahan dan pendeteksian fraud. Upaya untuk memberantas adanya segala bentuk kecurangan butuh ditingkatkan dengan menerapkan budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu antara pihak internal perusahaan dan pihak auditor yang ditunjuk untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan, seperti merekrut pegawai yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran fraud, membentuk lingkungan kerja yang positif, menyebarkan pemahaman yang baik dan kode etik yang dapat diterima, mengimplementasikan employee assistance programs upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi peluang terjadinya fraud dan menindaklanjuti pelaku fraud dapat dilaksanakan dengan memiliki pengendalian internal yang baik, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, komunikasi dan informasi, serta pengawasan. Meminimalkan kolusi di antara pegawai, menginformasikan dengan jelas kepada pemasok dan pihak terkait lainnya tentang kebijakan perusahaan dalam mengatasi fraud, mengawasi perilaku manajemen dan pegawai, memberikan sanksi terhadap para pelaku fraud, melakukan audit secara proaktif, mengidentifikasi risiko yang muncul, mengidentifikasi setiap risiko dan membangun program audit untuk secara proaktif menemukan tanda fraud yang teridentifikasi. Oke, terima kasih ya Adinda. Sama, Bu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Hari ini kita bahas tentang pengendalian internal. Ini kan nggak ada tugas ya, tapi saya mau tanya aja nih. Menurut kalian, pertanyaan pertama, siapakah yang bertanggung jawab atas pengendalian internal pada perusahaan? Siapa? Ada yang tahu nggak? Manajemen kali ya, Bu. Apakah manajemen sudah dibilang bisa mengendalikan internal? Siapa? Kan tadi kan fraud itu kan mengawasi perilaku manajemen dan pegawai. Nah, Mau jawab, Bu? Boleh, Bu? siapa tadi? Arif. Iya, boleh. Auditor bukan sih? Tadi ada di kuis. Auditor. Ada di mana di kuis? Kok auditor? Auditor. Bukan apa sih? Auditor sih. Apa sih? Staff. Bukan. Founder itu. Lupa. Founder bukan sih? Kok malah auditor? Auditor, bukan auditor. Aduh, Bu, si Arif ini lagi mabuk, Bu. Lupa deh, Bu. Nggak jadi, Habis kelagun dia, Bu. Lagi seneng dia. Aduh. Nggak gitu. Tadi ya, saya lupa. Pilihan saya tadi lupa. Iya, emang ada kuisnya di e-learning, tapi jawabannya apa? Apa? Komite. Komite nggak, Bu? Dari auditor ke komite jauh juga ya, Arif? Apakah hanya cuma satu komite aja? Komite, terus para staff. Ya kan, Bu? Hah? Komite sama para staff. Para staff.
Sudahlah. Staf Dewan itu kan, Komisaris, Bu. Dewan Komisaris. Tidur dulu tuh, Bu. nah, tadi siapa tuh yang jawab Dewan Aldi, Komisaris? Bu. Aldi. Vito, Bu. Aldi, wey. Vito, Arif Nanda sama Vito, Aldi Bu. dah. Vito. Iya, Bu, Nanda Vito, Bu, itu. Komite Iya. audit, Dewan Komisaris. Terus siapa lagi? Audit kok. Lu kurang pede, Rip. Ya, tapi kan kalau auditor itu kan anggotanya, kalau pimpinannya namanya komite audit, pimpinannya. Jadi ada 3 yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal, yaitu adanya di corporate governance. Ya, yang pertama Dewan Direksi, kemudian yang kedua Dewan Komisaris, yang ketiga komite audit. Gitu. Jadi ada 3 yang bertanggung jawab pengendalian internal. Dewan Direksi, Dewan Komisaris, sama komite audit. Ya. Nanti itu biasanya sering kalian gunakan pada saat nanti skripsi. Ya. Jadi bukan manajemen, bukan staff ya, tetapi CEO ya. CEO, kemudian Dewan Direksi yang sudah top manajemen ya, gitu. Jadi pasti banyak banget kasus yang melakukan penyelewengan gitu kan. Itu biasanya memang udah ada niatan dari pelakunya kalau sudah ingin melakukan penyelewengan. Nah, tetapi itu ada 2 caranya. Bisa secara legal, bisa secara non legal. Nah, kalau legal masih sesuai peraturan gitu ya, itu biasanya boleh menggunakan metode akuntansi. Ya, jadi kalau misalnya nih mau naikin laba atau memperkecil laba atau mau mengurangi bayar pajaknya, itu bisa dengan cara metode akuntansi. Misalnya dari metode penyusutan aset tetap atau metode persediaan ya. Nah, berbeda dengan kalau mengubah nominal yang ada di kwitansi ataupun invoice ya. Kalau udah mengubah nominal itu berarti udah termasuk kesalahan non legal, dan itu pasti ada sanksinya gitu ya, gitu dibandingkan yang legal. Jadi manajemen itu kalau misalnya mau memperbagus laporan keuangan, itu ya sebaiknya menggunakan metode akuntansi yang ada di standar akuntansi keuangan gitu. Nah, kalian bisa tuh dijadikan topik skripsi gitu kan. Apakah adanya Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit itu dapat mengatasi kecurangan yang ada di laporan keuangan gitu, yang dibuat oleh perusahaan. Itu bisa dijadikan buat topik skripsi gitu ya. Jadi jangan hanya satu dewan aja gitu, satu pimpinan, tetapi harus ada beberapa pimpinan ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ini sering banget digunakan buat skripsi ya. Jadi kecurangan laporan keuangan itu banyak banget gitu kan kasus-kasusnya. Kalau kalian baca beritanya gitu ya dari internet, nah itu bisa dijadikan fenomena ya, fenomena. Kenapa sih kalian bahas topik ini gitu kan? Kenapa bahas topik kecurangan? Nah, yaitu cari beritanya kan banyak tuh fenomenanya. Nah, kemudian cara mengatasinya gimana? Yaitu tadi dengan adanya corporate governance, ada Dewan Direksi, kemudian Dewan Komisaris, dan Komite Audit gitu. Itu nanti dicek semua di laporan keuangannya.
gitu. Itu biasanya bagus deh, maksudnya kalau untuk diteliti gitu ya secara lebih dalam itu bagus nanti kan bisa memberikan manfaat buat manajemennya. Jadi manajemen tuh kalau mau buat laporan keuangan itu harus berhati-hati gitu kan, harus bisa punya keahlian gitu kan. Gitu. Kemudian buat investor itu kan juga penting ya, laporan keuangan itu kan harus bisa mencerminkan kondisi yang sesungguhnya gitu. Jangan ada kecurangan gitu kan, supaya investor juga tidak merasa dibohongi gitu kan. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Udah paham? Masih belum begitu sih, Bu. Belumnya yang mana? Apa ya? Saya juga bingung sih, Bu. Karena kalian belum bekerja ya. Kalau udah bekerja tuh pasti banyak pengalamannya yang terjadi di perusahaan gitu kan. Gitu. Ya, jadi nanti kalian kalau bekerja itu juga harus berhati-hati, lihat tanda tangannya gitu. Apalagi kalau nominalnya itu cukup besar, 1 miliar misalnya, itu biasanya kalau udah miliaran itu biasanya butuh 3 tanda tangan direksi gitu. Jadi nggak hanya 1 doang ya, tetapi biasanya butuh 3. Padahal cuma sepele tanda tangan aja, tapi itu bisa nanti jadi diaudit gitu kan. Gitu. Jadi harus hati-hati dilihat dari nominalnya. Gitu. Itu baru dari segi dokumen, apalagi dari segi pencatatannya itu harus berhati-hati. Ya. Gimana? Bisa nih buat jadi topik skripsi ya terkait kecurangan laporan keuangan. Mantap. Iya, Bu. Gas ya, skripsi ya. Ada nggak yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, coba siapa yang mau share itu e-learning quiz-nya? Rip. Tuh, Rip. Jangan cu, saya mau gantian Bu yang Saya Bu. Kan Arif ketua kelas. Saya